Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil sultanu, al-walihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladziina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladziina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Kiai Haji Tuan Guru Muhammad Haris Hakam SHMA. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Diberkahi ilmunya, amin. Dan lindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beliau berada, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Salih Salim SE, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nabawi SH, serta santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kak, Mas, gue ada cerita nih. Mau dengar gak? Beneran nih, mau dengar? Gue turun nih. Jangan ntar disuruh modal lagi. Di hari Rabu, di hari Rabu, di hari Rabu, di hari Rabu, tanggal terakhir bulan Safar menuju bulan Rabiul Awal pada tahun 13 kenabian. Saat itu kaum muslimin sedang gencar-gencaran menyebarkan agama Islam di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi kaum kafir Quraisy ini marah gara-gara agama kakek moyang mereka tersingkirkan. Jadi mereka tuh berkumpul untuk mengadakan mabar. Tahu mabar kan? Mabar kan? Bukan. Ya bisa disebut juga sih apa namanya itu? Rapat di Darun Nadwa, yaitu rumahnya Qusay bin Kilab. Sekedar info, Qusay bin Kilab ini buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar nih gue sebutin nih. Benar, dengerin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tapi bukan Abdul Manaf kayak gitu, bukan. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini yang punya rumah, Qusay bin Kilab ini punya rumah yang dijadiin rapat, yang disebut Darun Nadwa. Darun Nadwa ya? Ya kan? Darun Nadwa. Pas kaum kafir Quraisy lagi cari solusi buat ngebunuh Nabi, salah seorang di antara mereka berpendapat, gimana kalau kita usir aja Nabi dari negeri ini agar kita terbebas dari dia, kata orang tersebut. Lu goblok ya? Lu goblok ya? Lu goblok ya? Kalau Nabi kita usir dari sini, iya benar sih, kalau Nabi kita usir dari sini benar kita dapat terbebas dari dia, tapi itu hanya untuk sementara. Sedangkan nanti Muhammad akan memanipulasi orang-orang di luar sana dengan perkataan yang manis itu. Kata bantah orang lain. Tahu? Nggak ada di teks. Hah? Nggak. Terus ada yang ngomong lagi, atau enggak kita ikut aja Muhammad di suatu ruangan, tapi kita kalau kasih makan, kalau kasih minum sampai dia mati, kata orang lain. Lalu
Lalu pemimpin mereka berkata, jangan, mending kita langsung aja sergap dan langsung bunuh Muhammad dengan cara mengumpulkan pemuda-pemuda dari setiap suku agar mereka membunuh Muhammad barengan gitu. Nah, pembunuhan ini dapat dirangkul oleh setiap suku, ya kan? Dari setiap suku. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi tentang penyergapan tersebut. Beritahu Nabi tentang penyergapan tersebut. Terus Nabi berhasil lolos dari penyergapan tersebut. Di saat perjalanan menuju kota Madinah, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya yaitu Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur dari kejaran orang-orang kafir. Ya, ini pas baru masuk gua, Abu Bakar ngeliat sarang ular. Dia dengerin aja. Ngeliat sarang ular. Pas dilihat, Abu Bakar langsung nginjek tuh sarang ular. Soalnya takut nanti ular tersebut matok Nabi. Baru selang beberapa menit, kaki Abu Bakar beneran langsung dipatok. Sampai Abu Bakar meringis, terus mengeluarkan air mata. Nah, Nabi yang sedang beristirahat di pangkuan Abu Bakar merasa Nabi Muhammad SAW merasa terusik. Terus habis itu pas Nabi bangun, dia melihat Abu Bakar. Terus Nabi pun berkata, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu ila akhrajahu alladziina kafaru thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika engkau Muhammad tidak menolongnya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya, yaitu dari kejaran yaitu ketika orang kafir Quraisy mengusir dari Makkah, sedangkan dia satu orang dari dua orang yang berada di dalam gua. Lalu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Lalu Allah memberikan bantuan, yaitu dengan menurunkan para malaikat. Sungguhnya Allah Maha Tinggi. Sesungguhnya dan firman Allah yang Maha Tinggi, dan firman Allah itulah yang tinggi. Jangan itu. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Singkat cerita, Rasulullah SAW beserta sahabatnya itu Abu Bakar sampai di Madinah. Pas sampai di Madinah, mereka disambut oleh orang-orang Madinah. Ya 10-20 sama kayak tadi saya disambut kan. Ya beneran. Dan sama. Mohon
Mohon sekian dan terima kasih. Tapi sebelum itu gue punya kata-kata nih. Kata-katanya cakep dah. Kayak orang yang bikin teks gue. Dengerin. Halo. Halo, woy. Apa ya? Janganlah. Halo. Janganlah. Bukan. Janganlah lu takut jomblo. Karena sesungguhnya jomblo itu cara Tuhan untuk menyampaikan berhentilah dari kita yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.